Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Semangat pagi. Pagi. Ya, alhamdulillah, syukurillah. La haula wala quwata illa billah mabadu. Ya, teman-teman sekalian, sehat semua? Ya, mudah-mudahan sehat. Hari ini kita di suasana yang berbeda. Pada pagi ini kita sengaja naik Gunung Kecapi yang merupakan salah satu tujuan wisata di Sumedang. Mari kawan-kawan semua, teman-teman semua, bahwa Sumedang mempunyai destinasi yang cukup indah. Silahkan ya, teman-teman semua bisa menjadi alternatif untuk wisata keluarga atau reunian di Gunung Kecapi. Alhamdulillah, pada kesempatan ini rombongan BPS menuju Gunung Kecapi ini dalam rangka untuk melaksanakan program balistik, yaitu bincang asik literasi statistik yang sudah dilaksanakan ketiga kali ya teman-teman semua. Ini kita ingin suasana yang berbeda, kita melaksanakan di alam terbuka sekaligus mempromosikan wisata yang ada di Sumedang. Di samping itu kita juga akan mempersiapkan kegiatan sensus ekonomi yang nanti pelaksanaannya akan dilakukan di tahun 2026. Kami semuanya nanti memakai baju orange yang merupakan warna dari sensus ekonomi. Silahkan ya teman-teman sekalian, para pemirsa setia program balistik, menyimak, menyaksikan, mencerna, memberi masukan agar pelaksanaan balistik di periode berikutnya bisa semakin sempurna, semakin baik, dan semakin bermanfaat untuk kita semua. Tujuan dari balistik ini adalah ingin memberikan edukasi kepada para pengguna data BPS agar bisa memahami produk-produk yang dihasilkan oleh BPS itu bisa dicerna, dipahami, diinterpretasikan dengan sebaik-baiknya. Mohon dukungan like, subscribe, dan komen untuk kemajuan program balistik. BPS Sumedang selalu terdepan, BPS Sumedang mencerang. Halo Sobat Statistik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Balistik, Bincang Asik Literasi Statistik bersama BPS Kabupaten Sumedang. Sobat Statistik, kali ini kita berada di suasana yang baru, ada di puncak Gunung Kecapi dengan ketinggian sekitar 678 mdpl ya. Nah, Gunung Kecapi ini berada di lokasi di tengah-tengah kota Sumedang, di mana sebelah belakang kami dekat dengan Mall Asia Plaza. Di depan sana terlihat liuk-liuk tol Cisumdawu. Pokoknya tempatnya asik, enak buat olahraga, dekat kota, mudah dijangkau, dan murah meriah. Sobat Statistik, untuk episode yang kali ini, balistik yang episode ketiga ya, kita akan melihat suasana alam yang disertai dengan gelembung angin, bukan semiliwir ya, gelembung di sini. Di belakangnya, dari puncak gunung kita memandang sawah. Nah, dari sawah kita ke data, dari data kita ke kebijakan. Kali ini karena berhubungan dengan sawah,
kita akan mengupas tuntas cerita mengenai sawah ya. Kalau di BPS itu sawah itu ada kegiatan yang namanya KSA. KSA itu bukan nama grup band ya, Sobat Statistik. KSA itu adalah singkatan dari kerangka sampel area. Apa itu KSA? Seperti apa kegiatan KSA? Apa manfaatnya? Penggunaannya seperti apa? Nah, kita akan ngobrol santai di sini bersama dengan narasumber-narasumber yang handal di bidang KSA. Nah, di sini kita sudah kehadiran teman-teman narasumber, baik itu petugas lapangan maupun penanggung jawab kegiatan KSA tersebut. Di sini ada sebagai penanggung jawab Ketua Tim Statistik Produksi, ada Adeden Hermawan. Adeden mana Adeden? Yang mana? Iya. Oh, itu tuh Adeden. Tidak kalah ganteng dengan saya. Kemudian ada teman-teman dari petugas lapangan. Petugas lapangan itu ada PML, ada PPL ya. Di sini kita sudah kehadiran PML yang sudah sangat senior, sudah sangat malang melintang. Itu Pak Toat Suhada. Ada Pak Toat? Hadir? Oh, hadir. Wisan. Nanti kita akan berbagi cerita dari sisi petugas dan sisi penanggung jawab ya. Selain itu ada juga teman-teman dari PPL. Di sini ada yang kalau tadi senior, sekarang sangat senior ya. Sangat senior yaitu Pak Kusmayadi. Wah, ini pengalamannya sudah melangit lah ya. Sudah dicukur. sudah melotok, terlihat ya dari tampilannya melotok. Kemudian ada Pak Mehmet dan Pak Aris ya. Ini ya para dedengkot KSA nih, Bapak Ibu. Oke, Sobat Statistik, jangan berlama-lama, mari kita sedikit kupas tentang KSA. Kita pengen tahu apa sih KSA. Nah, mungkin di sini akan dijelaskan sama Pak Deden ya. KSA itu apa sih Pak Deden? Gitu. Coba Deden silakan. Iya. Terima kasih Pak Yudi. Bapak Ibu semua, penonton YouTuber ya. Oh iya, penonton YouTuber. Penonton YouTube. Kita subscribernya udah jutaan dalam mimpi. Jutaan. Harapan ya. Jadi ekspektasinya jutaan ya. Mudah-mudahan, amin. Pada prinsipnya survei kerangka sampel area adalah salah satu survei tentang pertanian yang paling modern saat ini, gitu kan. Modern saat ini, apakah nanti bisa berubah? Bisa. Kalau ada metode yang lebih modern lagi gitu. Jadi itu gabungan dari observasi lapangan yang dilakukan oleh para pendata seperti Pak Mehmet, Pak Aris, dan diawasi dengan pendata berikutnya ya, yang paling muda. Secara paling muda secara warna gitu. Itu pendata lapangan untuk urusan observasi di daerah pesawahan ataupun di hutan ataupun di kebun gitu. Kemudian diawasi dengan PML Pak Toat Suhada yang sebentar lagi pensiun. Mudah-mudahan beliau pensiun tetap sehat. Amin. Nah, selain itu didobel lagi ada yang namanya data apa sih namanya teh kalau geospasial ya. Data istilahnya lah Peta digital gitu ya. Peta digital. Nah, bukan geol-geol ya, geol. Selain itu didukung lagi dengan namanya aplikasi KSA. Nah, jadi prinsipnya para pendata, para pengawas datang ke daerah yang udah diplot survei, yaitu segmen dan subsegmen. Nah, di sana mereka melakukan pengamatan apakah parenya sekarang pare atau padi ya? Pare mah pahit. Padinya sudah menguning ataupun belum menguning atau belum taman
tanam gitu. Intinya itu. Jadi dengan metode KSA ini diharapkan tujuannya adalah untuk mengetahui atau mengestimasi luas lahan, baik itu lahan pertanamannya, kemudian lahan panennya. Dan yang paling utama mungkin untuk panennya. Mungkin itu Pak Yudi untuk singkatnya seperti itu. Oh gitu. Jadi kan tadi dikatakan paling modern ya saat ini gitu ya. Iya. Mungkin dibandingin survei-survei yang lain gitu ya Pak Deden ya. Betul sekali Pak Yudi, seperti itu. Kalau KSA tuh kan tadi ada observasi ya, bedanya mungkin dengan survei lain ada observasi juga ada mungkin selanjutnya ada sambungannya dari KSA tuh sambungan kegiatan lainnya ada nggak? Iya. KSA itu sebenarnya saling berhubungan dengan yang namanya ubinan Pak Yudi. Ubinan itu apa tuh? Ubinan tuh pengambilan sampel baik itu padi ataupun palawija dalam apa sih namanya tuh, dalam memprediksi ya, mengestimasi hasil produktivitas dari hasil padi yang ditanam, yang dipanen berikut palawijanya. Itu saling terhubung. Jadi KSA-nya untuk memperkirakan luas panen. Nah, ubinan berhubungan dengan mengambil produktivitasnya gitu. Oh, jadi kalau KSA itu kita bisa menghitung luas tanam padi gitu ya? Bisa. Terus bisa menghitung luas panen padi. Ya. Kalau ubinan kita bisa menghitung hasil panennya, produktivitas gitu ya? Ya, produktivitas. Produktivitas itu apa sih? Nah, sih produktivitas? Ya, intinya singkatnya Bapak Ibu semua, produktivitas itu hasil panen dalam 1 hektar diperkirakan berapa ton, atau dalam 1 plot. Biasanya kalau kita ngambil plot 2 kali 2,5 meter itu berapa kilo? Itu mungkin itu hasilnya. Oh, jadi dari plot ubinan yang 2,5 kali 2,5 meter, kita bisa tahu si padi itu berapa kilo. Iya. Kemudian bisa dihitung dari situ mungkin untuk 1 hektar nanti produksinya berapa sekian ton gitu ya. Iya. Oh, itu namanya produktivitas gitu. Iya, betul Jadi, seperti itu. Padinya padi basah sebenarnya. Iya. Padi basah teh Ya. naon atuh istilahnya, kalau ada istilahnya GKP ya Pak Mehmet ya. GKP naon? Gerakan GKP teh. Apa ya? Bukan gabah gering panen. Oh, bukan gerakan-gerakan Kering, itu, bukan gering ya. Gabah kering panen. Itu ya kalau Ya, misalnya KSA, dan berarti KSA itu selalu berbarengan dengan Ubinan. Oh, Ya, betul. ubinan. Jadi KSA untuk menghitung luas panen dan luas tanam, ubinan untuk menghitung produktivitas ya. Iya. Mungkin untuk saat ini KSA tuh tanaman apa aja sih yang disurvei KSA? Selain Untuk padi, sementara ini yang udah ada padi sama jagung, Pak. Oh, jagung Iya. apa? Jagung manis. Jagung pipilan. Oh, jagung pipilan. Jagung untuk pakan ternak lah intinya gitu, singkatnya. Karena sekarang kan yang untuk pakan manusia kebanyakan jagung manis ya. Kalau manusia makan itu boleh. Apa anggapnya ternak juga teman? Iya. Ya bisa lah, bisa. Bebas tak? Bebas ya. Abdi mah jalmi bebas. Mohon bade naon-naon kayak mangga. Silakan kopinya atau diminum, kopi jagung ini. Terus KSA ada korelasinya. Nah, ini bisa menambah. SKGB nih. Oh, SKGB naon deui SKGB. Aduh, hiji-hiji atuh lieur. Tadi KSA dengan ubinan. Apa nih? Mantak liar jadi Berkembang huis. juga KSA itu dengan SKGB juga. SKGB naon SKGB? Apaan itu SKGB itu apa sih? Makhluk apa? Aduh. Itu pemain SKGB. SKGB nih. Tolong jelaskan, Pak, SKGB apa, Pak? Ayo, Pak Mehmet apa? SKGB. Bukan SKP 3K ya, bukan. Bukan ya. Lagi musim nih. SKGB survei konversi gabah ke beras. Nah, itu kebetulan berhubungan sama survei KSA juga, karena sampelnya itu di subsegmen KSA gitu. Yang kemarin baru dilaksanakan di bulan Agustus sama di September. Segmen istilahnya. Subsegmen, ya. Kalau di KSA tadi ada segmen ya. Ya, betul. Sekarang ada subsegmen gitu. Ya. Ya, dalam KSA kan ada segmen, satu segmen itu ada 9 subsegmen.
Ya, Kalau kayak Sapadi. kalau KSA padi, kalau KSA jagung satu segmen ada 4 subsegmen gitu. Aduh, kok saya jadi pusing ya? Kalau diukurkan, kalau dalam ukuran satu segmennya berapa ukuran itu kumaha? Kalau dalam ukuran itu jaraknya dari satu titik subsegmen itu 100 meter. Berarti kalau 9 subsegmen itu kan 100 jadi 300 meter. Oh, bentuknya itu kumaha? Bentuknya bagaimana? Kotak apa bulat? Persegi. Paradogo Eh, persegi. persegi. Bentuknya persegi 300 meter kali 300 meter. 9 hektar ya. Saya 9 hektar. 9 hektar. Kalau jarak antar segmennya 100 meter kalau untuk KSA padi. Kalau untuk KSA jagung itu 50 jarak antar subsegmennya gitu. Oh, dari tadi tuh satu segmen tes 300 kali 300. Ya, Jadi ini Pak Mehmet, Pak Kusmayadi, Pak Aris tuh ngamati satu segmen. ya. Apa beberapa segmen? 16. Lebih. Biasanya satu orang dapat 16 segmen. Itu setiap apa tuh? Setahun sekali apa sebulan sekali apa Akhir bulan. akhir bulan? Ya. Oh, setiap bulan. Ya. Jalan-jalan ke sawah batur gitu. Ya. Diacak-acak wes sama batur itu. Sawah orang diliatin, diamati gitu ya. Ngomong-ngomong punya sawah. Punya, Pak. Nah, itu tuh kegiatan di lapangannya seperti apa sih, apa yang dilakukan tadi ya? Untuk ngelihat segmen ini mungkin Pak Kusmayadi bisa menjelaskan kegiatannya seperti apa sih? Apa yang dilakukan? Pengalamannya mungkin ada bisa bercerita sedikit. Sementara ketika kita berkunjung ke sawah orang lain, bukan ke sawah kita, bukan. Kadang-kadang sawah kita jarang ditengok, Pak. Tapi kita mementingkan Minggu sekali sawah yang orang punya orang gitu. Di sana kita punya gambaran buat cerita sama petani, biar petani itu dia paham, dia juga bager sama kita. Soalnya yang namanya petugas selain daripada menguntungkan petani juga merugikan. Di antaranya ketika kita berkunjung ke sana di saat-saat pengolahan lahan itu petugas merusak galengan. jalan kaki. Jadi yang ulah dibikin galengan itu diinjek-injek sama sepatu bot. Jadi masih basah. Pasti bukan bakar basah, rusak. Nah, untuk melobi para petani, kita bungahkanlah di saat itu dengan cerita-cerita biar tahu, biar kita juga dikasih minum atau dikasih apa di sana. Tuh, merugikan kedua kali. Iya. Merugikan kedua kali Makanya dikasih. Nah, di sana biar kita enjoy, terutama tujuan kita apa sampai di sana. Kita menceritakan khususnya ada keuntungan, ada kerugian, terutama keuntungannya. Jadi kita punya gambaran, seandainya kita hitung, jangan jauh-jauh lah, jangan kita luas dalam skala nasional. Kita ambil aja skala kabupaten atau skala kecamatan. Jadi gambaran, tadi berhubung di KSA itu ada KSA-nya, ada ubinannya, ada SKGB-nya. Jadi intinya tahu persis hasil para petani dalam tiap-tiap musim penanaman. Nah, jadi kita punya gambaran. Seandainya di Sumedang kita terhitung berapa luas tanah garapan, dengan adanya metode KSA kita bisa menghitung di saat-saat bulan itu berapa hektar yang lagi kita pola, berapa hektar yang udah ditanami, dan berapa hektar yang siap panen, dan berapa hektar yang akan dipanen atau belum panen. Jadi kita punya gambaran untuk 2 bulan ke depan, apakah kira-kira, nah yang namanya pemerintah kan, pemerintah itu selalu kasihan. Takut kalau warga masyarakatnya gak makan. Jadi seandainya kita punya perkiraan 2 bulan ke depan itu akan panen, nah di situ baru dihitung apakah cukup stok
buat makan, khususnya di Nyambung kabupaten. dengan ini ya kebijakan Pak Presidennya dengan ketahanan pangan itu ya. Ya justru itu kita melaksanakan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Yang swasembada pangan itu ya. Iya, mungkin ke sana, mungkin arahannya. Nah itu sementara yang bisa kami sampaikan. Kadang-kadang kita punya gambaran, nah kita ngelobi sama para petani itu, jadi kita berbahagialah yang namanya petani. Soalnya yang namanya petani, meskipun dia selalu rugi, tapi gak pernah kapok-kapok, Pak. Dia bilangnya saat ini panen rugi, tapi besoknya nanam lagi. Ya, kayak makan cabai ya. Iya, kayak makan cabai. Iya, padahal betulnya untung. Padahal kalaupun bilang untung juga nggak akan minta ya. Iya, gak bakal minta petani mah. Itulah suka dukanya kita petugas KSA dan kita ketemu dan ngelobi sama petani yang ada Kalau di ketemu sama petaninya gitu ya. Iya, kalau ketemu. Tapi sering nggak ketemu gitu di lapangan. Seringnya kita jarang ketemu. Bukan jarang kita ketemu, malah kita menghindar. Kenapa menghindar? Menghindar itu banyak tuntutan, Pak. Tuntutan dari petani, meskipun kita gitu bukan dari pertanian, Tuntutannya. iya tuntutannya itu banyak. Pertama, masalah pengadaan pupuk, pupuknya nggak ada, harganya mahal. Kalau mahal tapi ada mah mending. Ya masih mending. Ini mah mahal susah gitu. Ini masukan ini untuk teman-teman di Dinas Pertanian ya, keluhan-keluhan di petani gitu ya. Sobat Statistik, kita lanjutkan bincang-bincang santai kita. Nah, sekarang kita tanya-tanya nih satu lagi nih, yang bertopi dan sedikit kegantengannya ya muncul ya. Terima kasih. Sedikit lebih dari Sedikit lebih ganteng dibandingin satunya lagi. Ini tadi Pak Kusmayadi kan sudah menceritakan ya bagaimana pendekatan dengan petani. Nah, sekarang saya ingin tahu apa sih yang dilakukan dengan aplikasi tadi yang diceritakan dengan oleh Pak Deden? Apakah foto-foto, apakah fotonya foto selfie, apa yang dipoto gitu ya? Coba. Alhamdulillah mungkin untuk kegiatan KSA ini kita udah mau berjalan 8 tahun ya. Kita dari tahun 2017 pertama. Ya mungkin kalau punya anak udah gede udah SD. Nah udah 8 tahun cicilan udah lunas. Biasanya kan cicilan cuma 3 tahun. Nah kebetulan KSA ini udah 8 tahun. Ya mungkin dari setiap rekan masing-masing punya wilayah masing-masing. Kebetulan saya kan untuk KSA Padi misal kayak saya kan cuman punya 6 segmen. Ya. 6 segmen itu berarti 6 kali 6 kali 9 ya, jadi kira-kira 54 hektar Pak Yudi. Saya itu punya tugas itu ya yang harus saya itu 54 hektar. Punya sawah wantul. Jadi mungkin untuk KSA itu kita lihat juga karena ada waktu. Kebetulan yang ketika tanggalnya cuman 30, kita dimulainya di tanggal 24. Oh, setiap bulannya mulai itu tanggal 24, 25, 26, 27, 28 gitu, 9, 30. Yang tanggalnya habis 31 hari, kita mulainya dari tanggal 25. Ya. Jadi kita ada perbedaan untuk setiap bulannya kecuali mungkin kayak Juli sama Agustus kita sama tanggal 25 karena tanggalnya sampai 31 kayak gitu. Iya. Nah, untuk di lapangan kita mungkin ya bukan di lapangan di sawah. Di sawah, iya bukan di lapangan sih. Karena kita kayak main bola. benar ya, siap ya. Jadi untuk di sawah itu kita kata Pak Mehmet tadi kita satu segmen itu terdiri dari 9 plot kan? 9 titik gitu. 9 titik, dari 9 titik itu kita punya ada titik amatan. Titik amatannya itu ketika kita belum nyampe titik amatan kita nggak bisa untuk foto untuk fase padinya di sana. Jadi ada koordinat. Nah, ada fase, ada titik, ada titik subsegmennya. Iya. Jadi ketika kita belum nyampe titik tersebut kita nggak bisa foto. Yang dipoto apanya? Yang dipoto itu, ya kita foto itu fase padi tiap bulan itu. Tadi yang dibilangin Pak Pak Kusmayadi ya. Menjelang panen. Jadi ada beberapa fase mulai mungkin dari pengolahan lahan, udah ada vegetatif awal, terus vegetatif akhir, terus generatif. Kita generatif juga dibagi 3. Generatif juga ada G1, ada G2, ada G3.
Untuk G1 itu kalau di kita mungkin kalau di kampung lah gambarannya baru inilah baru muncul lah. Baru keluar. Namanya acel, celetuk pamedi urang mah. Si tanaman padinya. Si tanaman padinya. Nah, untuk generatif 1, untuk generatif 2 itu pamedi urang mah bener hejo. Bener hejo, terus pada bener hejo. Namun gadis mah gadis. Nah, gitu, begitu. Nah, gitu. Rada bolotot. Nah, bolotot. Gumecerot gitu. Oh. Gumecerot. Nah, terakhir mungkin ada ini. Ada juga generatif 3 itu pastinya udah mulai bulir padinya udah mulai mengeras lah. Sampai kuning sampai panen. Sampai mau panen itu masuknya generatif 3, iya. Jadi kalau udah generatif, beneran, seberapa minggu deh panen. Ya, kita kan lihat kayak sampel ubinan, ketika kita jadi punya acuan. Ketika lahan itu udah sawah itu padinya udah pas generatif 3, kita udah harus siap-siap buat ubinan. Ketika ada sampel ubinan kayak gitu. Tadi ubinan yang disampaikan Pak Deden yang diukur 2,5 kali 2,5 itu tuh dipanen gitu ya. Sama petugas yang mana? Ya, petugas KSA lagi ubinannya. Berarti petugas KSA mah harus serba bisa ya? Harus serba bisa. Mulai dari aplikasi yang yang modern itu sampai dengan sekarang SKGB ngalap pare, SKGB sekarang mangul pare harus bisa. Ngagebot. Sampai ke kayak SKGB sekarang mungkin pernah kealaman juga. Ya mungkin bongkar gudang padi orang pernah juga buat ngelihat yang gabah kering. Iya, sobat statistik nggak kebayang kan honornya pasti gede ini. dari kuli kasar sampai dengan aplikasi yang modern ya. Tapi selama 8 tahun itu kenangannya manis gitu ya. Ya mungkin untuk petugas KSA itu kenangan paling sedihnya ketika musim hujan. Karena mungkin ada wilayah yang mungkin agak sulit lah dijangkau, sulit aksesnya kayak gitu. Tidak semua mudah. Ya, tidak semua mudah. Jadi ada kesulitannya. Suka duka pasti setiap pekerjaan kita punya suka duka kayak gitu. Ya, terima kasih Aris. Kemudian kalau dari sisi pandang tadi kan PPL ya, petugas yang langsung mengamati di lapangan. Kalau dari sisi petugas PML tadi pengawas atau pemeriksa ya, Pak Nawat itu bagaimana? Apa yang dilakukan oleh PML? Mudah kalau PML karena pengawas mah awas aja. awas gitu ya. Ada 2 pekerjaan utama dari PML. Yang pertama juga mengawasi lapangan dan juga aplikasi. Karena relevansi antara hasil lapangan dengan di aplikasi itu harus dimonitor. Contoh tadi ada fase. Ketika fase yang memang layak ataupun masuk akal bisa kita pertimbangkan benar, karena yang di tagging itu justru itu yang memang diawasi oleh para pengawas, itu harus jelas. Contoh, ketika ada di vegetatif 1 langsung melonjak ke generatif 3, itu sudah tidak masuk akal. Nah, mulai dari tanam langsung mau ke panen gitu kan, dipoto dalam waktu sebulan. Jadi di aplikasi juga kita harus memonitor semua. Itu yang pertama. Yang kedua, di aplikasi juga suka muncul. Tadinya lokasi titik koordinatnya tuh di sana terkadang bergeser. Karena apa? Karena kebetulan mungkin lagi error, ataupun internet lagi tidak benar, ataupun di kawasan-kawasan yang memang agak sulit untuk akses internet itu juga suka ada yang bergeser. Karena kalaupun dulu kita mengejar-mengejar apa tuh kalau permainan anak yang cari taggingan Pokemon lah seperti itu, mirip Pokemon. Iya, mirip Pokemon. Terus kita bergeser-geser sampai saya pernah bersama PML ke dinding rumah orang, padahal titik koordinatnya sedikit lagi di dalam wilayah rumah orang. Itu sampai seperti itu sulitnya. Ataupun kita harus menuju ke tebing yang memang terkadang susah. Ada juga ke wilayah-wilayah yang memang terkadang rentan untuk kita datangi, contoh sarang ular. Nah, jadi ada risiko yang sangat berat sebetulnya untuk petugas-petugas. Makanya sampai 8 tahun, wah hebat mereka. Harusnya dia mendapatkan reward lah. Ya, berupa
HP yang baru gitu kan, walaupun brosurnya, walaupun brosurnya gitu. Nah, pengawasan di lapangan juga sama, hanya tetap bahwa kita juga organik yang memang rata-rata pengawas itu organik. Kita juga harus mampu mengevaluasi karena terkadang satu pengawas itu mengawasi 3 petugas lapangan. Sementara yang 1 orang saja Pak Aris tadi 54 hektar. Kalaupun 3 petugas berapa hektar, dan kita harus mengawasi semua di lapangan juga gitu. Sementara ada kegiatan-kegiatan BPS juga yang lain. Nah, tidak optimalnya di sana ketika di lapangan. Makanya pada saat kondisi-kondisi tertentu, ketika sampai sekarang alhamdulillah bahwa hasil mereka itu benar, nah inilah kredibilitas mereka sebetulnya. Nah, orang BPS harus mampu menghargai mereka, orang lapangan yang betul-betul sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Karena mereka jujur dan terus-terus di sana. Tidak pernah berubah dan mengakal-ngakali gitu kan. Itu yang hebat. Karena diakal-akali juga susah, nantinya juga tidak bisa dia itu tagging gitu kan. Nah, makanya bagus, aplikasinya juga kuat untuk tidak bisa dibohongi. Tidak bisa diakali. Tidak bisa dibohongi. Nggak bisa. Iya betul, makanya tapi hasilnya itu tetap ada saat error, mereka juga harus dibantu. Ya, jadi tidak bisa kita juga menerima apa adanya, kita juga tidak bisa menerima apa yang mereka hasilkan sekaligus, tetap harus dimonitor. Gitu, karena di antara mereka bukan maksud tidak jujur, tapi ada sesuatu yang terkadang error mendadak sampai-sampai mereka kan sudah di tagging Pak atau sudah disubmit Pak gitu kan. Terkadang itu berubah dan harus diganti lagi. Kalaupun ada filenya dia bisa mengupload lagi foto, itu gak jadi masalah, tapi ada saat dia tuh harus kembali lagi ke lokasi, itu yang kasihan gitu. Makanya apapun yang mereka lakukan tetap memakai alat ya gitu kan. Terus harus juga didukung oleh internetnya yang baik gitu kan. Karena bagaimanapun di lapangan kalau tanpa itu mereka bisa gagal tuh sering. Kasihan mereka harus bolak-balik karena dengan 9 hektar, dengan 1 segmen saja 9 hektar, bayangin. Dan mereka ada yang sampai berapa segmen, Pak Mehmet? 8. Iya, Pak Dedin juga ya berapa segmen dia paling banyak? Lebih makanya 8. Lebih dari 8. Mereka itu cukup lumayan berkeliling, rata-rata kan 9 hektar satu segmen. Sementara yang 6 juga udah 54 tadi ya. Nah, itu pengalaman di lapangan itu. Jadi teman-teman ini udah punya rutinan tiap bulan gitu ya? Tiap bulan rutin seperti itu. Makanya betisnya gede-gede. Pengamatan sawah orang lain gitu ya, demi kepentingan untuk mengumpulkan tapi data. Mereka gitu sudah ya? merasa memiliki sawah itu. Merasa memiliki, tapi belum gitu pernah kan. menikmati kayaknya. Tapi kalau misalnya dari sisi pengawas nih, Pak Tomat nih, kan ini udah 8 tahun mungkin ya. Itu masih ada yang salah-salah nggak sih? Ada, yang tadi itu bukan bermaksud mereka salah sih sebetulnya. Mungkin kesalahannya bukan karena manusianya, tapi Bukan. kesalahan karena aplikasi. Aplikasinya juga gitu kan, jaringannya juga gitu kan. Karena ada yang bergeser. Kita sama-sama dengan pengawas provinsi juga pernah. Ketika di tagging itu benar di titik itu, tapi ketika di aplikasinya itu bergeser. Itu yang berbeda. Boleh nambahin Pak Yudi? Sebenarnya kadang-kadang ada suatu Maksa hal ini kalau kejadian nambahin maksa. enggak maksudnya soalnya kayak tadi ada loncat fase ya. Sebelumnya misalkan vegetatif awal tiba-tiba udah nggak ada, malah pengolahan lahan lagi gitu. Itu sebenarnya ada kejadian yang tertentu, misalkan kayak pernah di Congkeang karena ada tikus dia tuh udah fase tanam vegetatif awal tiba-tiba rusak semua, kena hama, tanam ulang lagi. Atau yang waktu di Karedok ke pengawasan Bang Heri itu, dia udah vegetatif awal, kebetulan si sawahnya itu pinggir sungai, ada banjir, longsor, hilang sawahnya, otomatis jadi bukan sawah lahannya, jadi berubah loncat fase ya, ganti fungsi. Kalau ada hal-hal yang hal-hal tertentu gitu ya. Jadi seperti itu sih. Ada hal-hal yang di luar prediksi manusia gitu ya, boleh-boleh aja, sah-sah aja gitu ketika ada loncatan fase atau mungkin loncatan penggunaan lahan gitu ya, yang asalnya tadi kayak awalnya sawah, ketika longsor mungkin kan bukan jadi lahan pertanian lagi gitu ya,
karena sudah tidak bisa ditanami. Itu kan loncatan-loncatan seperti itu. Tapi saya tertarik tadi yang disampaikan oleh Pak Toat ya, ketika kita membahas aplikasi. Nah, ini mungkin ini untuk Pak Deden ya. Itu aplikasinya tuh seperti apa? Apakah kita menggunakan citra satelit atau apa sih sebenarnya biar sobat-sobat statistik bisa tergambar gitu. Aplikasinya seperti apa, bisa diceritakan Pak Deden? Ketika dipakai di HP itu bentuknya seperti apa gitu, mungkin sedikit. Ya, namanya aplikasinya KSA ya, KSA padi sama KSA jagung aplikasinya. Nah, itu terhubung dengan titik koordinat yang telah ditentukan dalam sampel. Nah, misalnya pendata itu atau PPL itu dia ke lokasi, dia tidak akan bisa melakukan pengamatan kalau radiusnya di atas 10 meter. Jadi intinya dari beberapa kali bolak-balik ke lapangan selama 8 tahun itu harus dalam titik yang sama. Titik berulang. Ya lidik gue 8 tahun gitu kan. Pak Kusmayadi, Pak Mehmet, Pak biasanya. Mungkin para petani aja udah bosen lihat mereka gitu. Bau kaki ini aja tempat itu kayak gitu ya. Nah, itu dikunci Pak Yudi, dikunci. Jadi nggak bisa keluar lokasi lingkaran tersebut gitu. Ya. Mungkin itu yang bisa disampaikan Pak Yudi. Ya, tapi mungkin yang perlu dikoreksi tadi yang disampaikan oleh Pak Kusmayadi ya. Ternyata yang petugasnya bukan termasuk hama ya Pak Mehmet ya. Yang termasuk hama tadi tikus ya. Oh, tadi Pak Kusmayadi petugas merugikan petani gitu. Mungkin merugikan di sini mungkin cuma rusak galangan sedikit ya, bukan berarti merugikan tanaman padinya ya, sobat-sobat statistik. Jangan sampai salah persepsi. Disejajarkan petugas dengan tikus mangga lah. Balik ke dinya we. Kantun ditingali imitna. Aya buntutan tuh. Takutnya salah persepsi kan, tadi bilang petugas itu merugikan petani, tapi kan merugikannya sisinya mungkin mengganggu waktu mereka gitu kan ketika berkunjung gitu kan. Mungkin kita nginjek galangan yang masih basah gitu kan. Bukan berarti merusak produktivitas padinya gitu ya. Ini itu mah candaan aja, bukan merugikan. Sebenarnya menguntungkan mereka karena dapat kunjungan dari yang luar biasa ini gitu ya. Nah, mungkin yang ini ya menuju terakhir, mungkin ada kesan pesan atau gimana selama di lapangan ini teman-teman dari PPL dulu. Usulan atau kesannya dulu, usulannya pengennya seperti apa? Apakah pengennya nanti kan kalau keluhan dari petani pengennya kan pupuk murah dan banyak gitu ya. Mungkin kan kalau petugas kan belum pernah dibeliin HP ya, pakai HP masing-masing gitu ya. Ceritanya ini jadi petugas udah pakainya HP masing-masing gitu ya. Udah 8 tahun gitu ya. Cicilan motor udah 2 motor bisa lunas gitu kan. Silakan dari Pak Aris dulu. Ya, mungkin kalau saya dari petugas atau mungkin rekan-rekan KSA juga, mungkin kami itu udah 8 tahun Pak. 8 tahun di lapangan untuk KSA. Mudah-mudahan kedepannya yang kami ingin kami itu bisa dimasukkan ke asuransi Pak. Asuransi karena mungkin kami di lapangan itu rawan juga sih. Mungkin rawan bisa kayak di sawah itu kan takutnya kena gigitan ular atau apa gitu kan, terus ada medan-medan yang mungkin yang ekstrim juga. Jadi mungkin mudah-mudahan kedepannya kami bisa tercover lah untuk asuransi. Seperti pekerjaan kayak kemarin kan ada yang kayak Wilkerstad kan bisa. Mudah-mudahan kami juga bisalah tercover untuk asuransinya seperti itu. Cover asuransi keselamatan kerja. Iya. Oke, kalau Pak Mehmet gimana Pak Mehmet? Kalau untuk saya betul sih, karena kita itu menggunakan alatnya itu HP masing-masing Pak. Dulu waktu pertama kali pernah menggunakan HP tablet kantor yang Samsung A8 itu. Nah, minjem dari kantor. Akurasi GPS-nya untuk HP itu beda-beda. Ya, misalkan kayak saya nih sekarang HP apa, ini Aris apa, ini koordinatnya kadang berbeda, bergesernya berapa meter gitu. Ya. Nah, kalau yang HP gitu. Ya, kalau yang waktu pakai tablet dari kantor itu akurasinya sangat bagus, paling gesernya itu setengah meter. Nggak jauh pokoknya dari titik pengamatan tuh, jadi lebih mudah kita menggunakannya gitu. Kalau untuk HP masing-masing karena mungkin makin lama makin penuh memorinya, makin berat juga di akurasi GPS-nya juga. Oke, baik, lanjut Pak Kusmayadi. Gimana Pak Kusmayadi? Ini kayaknya kan udah, wah ini mah udah segalanya deh. Benar Pak.
yang namanya petugas KSA, yang namanya suka duka. Tapi bagi saya pribadi kebanyakan duka, Pak. Suka. Apa itu dukanya? Saya punya cerita pahit. Ya dulu masih sama Pak Yudi. Kebetulan apa yang saya sampaikan sama Pak Mehmet tadi, kita pernah dipinjemin tablet, Pak. Di kala itu, saya terpaksa keterbatasan kemampuan HP yang sangat-sangat tidak menunjang waktu itu. Kami dipinjamin dari kantor, Pak. Ya, memang di saat itu adalah nasib kami yang sedang-sedangnya teruji. Sampai-sampai, Pak, yang namanya tablet yang punya kantor itu hilang, Pak. Harus ganti dong. Justru itu, makanya saya berharap seandainya biar kita berjalan sukses untuk KSA, pertama itu ya sarana yang namanya HP. HP-nya pengen yang benar-benar bisa dipakai, apalagi kalau dari kantor itu ada, Pak. Tapi bukan untuk pinjaman. Saya juga soalnya keberatan dulu. Dulu saya kalau dihitung harga tablet diperkirakan 5 jutaan, Pak. Saya terpaksa nyicil. Berarti 1 tahun saya tidak menikmati honor, Pak, saat itu. Makanya saya harapan kami selain daripada kita diasuransikan, tolonglah ada tambahan-tambahan lain. Mudah-mudahan ada. Terus kita sama-sama, dan saya juga punya rasa tanggung jawab, kita budayakan rasa malu, Pak. Malu gimana tuh? Ya, maksudnya gini, kami sebagai petugas harus malu seandainya pekerjaan terlambat. Apalagi salah. Harus punya rasa malu. Terus, yang dibantuin sama kami harus punya rasa malu juga. Kalau pekerjaan itu udah selesai. Jangan ditunda-tunda. Oh, kemana nih? Berarti balan, Pak. Mudah-mudahan ini balan. Jadi kita, marilah dimulai dari saat ini, budayakan rasa malu. Terima kasih, Pak. Jangan malu-maluin. Ya. Rasa malu, jangan malu-maluin. Mungkin potongan bisa menambahkan ceritanya. Kalau kesan utamanya saya hanya mengungkapkan bahwa kesan positif terhadap para petugas lapangan. Ya. Karena mereka setia 8 tahun tetap komitmen. Dengan yang Pak Yudi dengar tadi, demikian kan gambaran mereka di lapangan. Tetapi dengan rasa sakitnya, dengan rasa pedihnya, dengan rasa sesuatu yang sifatnya negatif, mereka tetap setia dan komitmen untuk menjalankan tugas yang diamanatkan. Makanya ada hal yang memang kadangkala terpikir harus lebih diperhatikan. Mereka berisiko di lapangan. Mereka itu punya tantangan yang besar di lapangan dan medannya tidak begitu gampang untuk dilalui. Apapun terkadang indikasi untuk kecelakaan itu besar. Nah, apa yang dikatakan Pak Aris tadi, harapannya ada asuransi, itu yang memang diharapkan juga gitu kan oleh para pengawas lapangan, karena mereka berhasil, mereka lancar, mereka merasa aman atau terjamin, mereka itu akan lebih komitmen juga karena mereka tidak pernah ada yang di jiwanya tuh rasa ham-ham kalau bahasa trennya gitu kan. Hariwang gitu kan kalau bahasa Belandanya. Nah, terus pesannya apa yang memang menjadi aspirasi mereka mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Termasuk yang Pak Kusmayadi sampaikan. Kalau Pak Kusmayadi dengan memakai bahasa kita membudayakan punya rasa malu, ya kita sebetulnya sudah tidak perlu lagi ke sana. Jangan sampai ada bahasa lagi ada membudayakan rasa malu. Tetapi kita harus sudah saling. Gitu kan, kalau ternyata mereka sudah memberikan kebaikan, kenapa kita tidak cepat-cepat
untuk memberikan juga kebaikan. Itu kan saling akhirnya. Nah, makanya mudah-mudahan ke depan apa yang memang menjadi aspirasi mereka bisa kita lakukan, kita laksanakan. Kita juga jemputlah segala sesuatu yang baik untuk mereka. Karena mereka sudah setia, komitmen 8 tahun bukan hal yang gampang, bukan hal yang memang sebentar. Itu betul-betul lama dan memerlukan juga betul-betul jiwa-jiwanya yang betul-betul jiwa korsa yang tinggi gitu. Mungkin itu Pak Yudi. Terima kasih teman-teman dari PPL, dari PML tadi. Kesannya jadi kayak curhat ya, ini bincang asik kayak jadinya ya. Kayak curhat di lapangan gitu seperti apa. Tapi di sisi curhatan-curhatan ini ya Sobat Statistik, mungkin ada sesuatu yang wajib kita banggakan. Mungkin teman-teman di sini di lapangan tadi yang sudah bercerita dari sisi susahnya, dari sisi senangnya. Mereka sudah sangat berkontribusi, sangat besar berkontribusi untuk negara ini, terutama untuk angka. Nah, jadi angkanya fokus di mungkin yang sering digadang-gadang oleh pemerintah juga, yaitu tentang produksi padi ya, khususnya di sini untuk KSA padi, dan mungkin tadi disebutkan juga KSA jagung itu akan ada juga produksi jagung. Tentunya jagungnya adalah jagung pipilan, jangan sampai salah persepsi, bukan jagung manis ya. Kalaupun nanti sobat data melihat luas kebun, jangan-jangan itu kebun jagung manis gitu ya. Tapi yang kita pantau di sini, yang kita amati adalah jagung pipilan. Nah, ini akan sangat bermanfaat. Kita bisa menghitung produksi padi, apakah secara kedepannya bisa memenuhi kebutuhan pangan penduduk Indonesia secara nasional, atau mungkin tadi yang disampaikan Pak Kusmadi secara lingkup kabupaten dulu, mungkin apakah produksi padi di Sumedang bisa mencukupi kebutuhan penduduk di Sumedang gitu ya. Nah, ini bisa, salah satunya adalah kontribusi teman-teman di sini. Kontribusi teman-teman di sini tadi dengan segala suka dukanya, mungkin harapannya mungkin ini semoga didengar juga oleh teman-teman pemerintah, baik itu BPS ya, terutama BPS, mungkin BPS pusat ya tadi ya, ada masukan-masukan dari teman-teman PPL. Mungkin mereka bukan berarti berkeluh mungkin ya, tapi mungkin coba diperhatikan apakah teman-teman ini bisa diasuransikan untuk keselamatan kerja. Kemudian mungkin tadi yang disampaikan oleh teman-teman yang lain ya, mungkin ketika kita bekerja mungkin sebelum keringat itu kering gitu ya. Nah, itulah mungkin ke sana paham lah Sobat Statistik. Tapi saya yakin juga mungkin dari sisi teman-teman ataupun dari sisi kantor semuanya sudah berusaha untuk lebih cepat, lebih baik tentunya ya. Mungkin ada tambahan dari Pak Deden, kesan-kesan terakhir sebagai ini untuk baik itu untuk menyemangati teman-teman di lapangan atau mungkin untuk sebagai pengetahuan yang lebih dasar untuk teman-teman Sobat Statistik. Silakan Pak Deden. Terima kasih Pak Yudi. Apapun yang saya dengarkan dari tadi ya Pak, intinya sama seperti Pak Toat, mereka sangat berkontribusi untuk suksesnya survei KSA, survei Ubinan, survei SHGB. Apapun harapan mereka sama dengan saya harapannya. Cuma yang namanya harapan maksudnya gini, ada harapan tapi jangan hanya semoga gitu. Mudah-mudahan harapannya tercapai apapun yang diinginkan. Intinya apapun yang terjadi, saya hanya bisa berucap terima kasih atas semua kebaikan, baik itu dari para PPL, dari para PML yang selalu setiap akhir bulan membantu suksesnya pencapaian target, pencapaian angka KSA untuk Kabupaten Sumedang. Mungkin itu Pak Yudi. Terima kasih. Mungkin untuk acara balistik episode 3 ini cukup sampai di sini ya Sobat Statistik. Mungkin tadi ada kata-kata hari ini berarti ya. Kalau kita mencuplik tadi, kalau menurut saya jangan berhenti untuk berharap ya. Nah itu mungkin karena mulai dari harapan kita terus berjuang gitu ya, untuk memperoleh data yang berkualitas. Oke Sobat Statistik, sampai ketemu lagi di balistik berikutnya.
Terima kasih untuk para narasumber yang sudah luar biasa bisa hadir walaupun jauh-jauh ya dari bawah sampai puncak gunung ya demi terselenggaranya acara ini gitu ya. Semoga acara ini bisa memberikan manfaat terutama di literasi statistik. Mungkin kali ini khusus literasinya tentang KSA. Mungkin di lain kesempatan kita akan bahas lagi literasi yang lain-lainnya. Jangan lupa juga untuk warga Sumedang nih. Jangan bilang warga Sumedang kalau belum ke sini. Gunung Kacapi. Ya. Nah, itu. Nah, ini untuk mungkin dengan catatan kan ceritanya itu Gunung Kacapi itu kalau ceritanya selalu kebakaran ya tiap musim kemarau ya dari dulu ya warga Sumedang ya. Mungkin pesan yang saya sampaikan dari sini. Nah, ini ketika kita untuk berkunjung ke alam, kita harus bisa menjaga alam, terutama menjaga kebersihannya. Mungkin dari sisi tadi yang kalau misalnya di sini sering kebakaran, berarti berhati-hatilah dengan apinya. Misalnya kalau yang suka merokok, kalau misalnya ngerokok di sini bukan dilarang, tapi nggak dilarang sih ngerokok, tapi matiinlah puntungnya, terus korek apinya, buang yang tertib gitu ya. Kemudian kata-kata lagi nih. Kalau pencinta alam sejati tidak pernah meninggalkan sampah. Nah, itu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.